Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurangi kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada pemimpin kita, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita sama-sama kembali membicarakan tentang masalah hakikat dan ma'rifat di dalam salat kita. Yang mana minggu tadi adapun asal daripada sembahyang, ya bahasanya ya Allah bahasa kampung ya Tuhan. Atau salat begitu ya Allah. Itu terdiri daripada 4 asal-usulnya. Alif, lam awal, lam akhir, ya. Ha, berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Kalau juga ada. Di antara orang yang mengerjakan ibadah salat, wajib mengetahui bagi ahli syariat dan hakikat tentang menyatakan niat di dalam waktu takbiratul ihram. Niat. Allah sembahyang enggak kalau ada niatnya. Ya la yasihus salat. Apa? Dalam hadis Nabi tak. Ujurul qalbi jelah kada sah salatnya ta lamun kada hadir hatinya atau niatnya berdahulu. Muhammad salat itu niat itu berdahulu. Ya Allah. Nah bagi orang hakikat ma'rifat belum lagi bangkat takbir aja, belum baudu sudah ada niat sudah nak sembahyang atau salat kan. Dua kalau. Nah, ini jarang. Secara ada hukum bangkitan ya Allah, lalu dipadahkan wajib mengucap niat itu pada waktu mengata Allahu Akbar. Padahal niat itu berdahulu daripada diminta. Cuma tata caranya kayak itu. Nah, jadi kita ini wajib mengetahui hal itu di dalam ilmu hakikatnya. Yaitu menyatakan niat di dalam takbiratul ihram ujar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya Allah, biar sidin dah ditulis di dalam keterangan. Anal muqarrarna niatu fil takbiratul ihram wajibatu ala kulli muslim. Kulli muslim wal muslimat. Jadi ujar Imam Syafi'i, muqarrarna niat itu di dalam takbiratul ihram itu wajib bagi laki-laki dan bini-bini. Mukalamah itu kita wajib mengandap niat ya kalau pada waktu mengata atau mengangkat Allahu Akbar. Nah, tetap tuh wajib sekitar Syafi'i. Ya kita ini bermajab. Majab kita tuh bermajab tuh ada pemimpin. Nang diumpati dah. Pemimpin Imam Syafi'i tak, majab Syafi'i tak. Nah, boh, aduh ini. La yasihu salat ya illa hurul qalbi. Kada sah salatnya tanpa hadir hatinya. Nah, tak. Jadi wajib lah. Kalau kita niat tak. Makanya niat ini kada ada huruf, kada ada suara kan. Itu niat na asli. Hurufnya kada ada, suaranya ada. Pas waktu sampai asar zuhur dan isya, lalu ikan dilap, timbul mendilat dalam hati anak bajuhur, anak bapahan itu kan timbul nih. Nah, kayak itu memang iya selintas saja toh, tanpa mengatas sahaja aku sembahyang ini kada niat langsung kayak itu aslinya. Ya. Itu ianya. Bilang ikulnya aslinya. Dan jadi berkata Imam Syafi'i tidak wajib jelasin ya lah mukalamah niat itu pada permulaan takbiratul ihram. Baik bini-bini kah laki-laki kah. Dan seperti perkataan pulang oleh Imam Nawawi. Nah, ujar Imam Nawawi dah jelasin juga adalah wajib muqaranah fil takbiratul ihram
Ama hakikatul niyato hiya iradatul minallah ta'ala fi martabatin alimul lahut wa hiya hakikatu zati jami'il mauhuda. Artinya ujar Imam Nawawi memadahkan lawan kita nih Imam Syafi'i dah. Ujar Imam Nawawi wajib mukalamah niat itu pada waktu takbiratul ihram. Nah, ya Allah sabak oleh pada pertanyaan awalnya. Hakikat niat itu jadi sini hakikat niat kita nih. Apa isi hakikat niat? Hakikat niat itu makanya rukun 13 itu pertama niat bakla. Nah, hakikat niat itu semata-mata adalah iradat Allah Ta'ala. Ada kita aja. Hakikat niat itu semata-mata karena Allah Ta'ala, ada karena kita. Kita pun kalau berniat karena Allah Ta'ala juga. Artinya Allah di situ berlaku. Dalam setiap perbuatan membadarak, membadiam di dalam ibadah anak menggali salat kita. Nah, itu maksudnya adalah jangan ada seorang. Makanya sebelum salat itu niat sudah ada, kemudian berdiri betul ya. Makanya sudah niat berdiri betul. Nah, berdiri betul itu berarti posisi harus pas dengan kompas petunjuknya. Tapi tidak ada pas, ada yang menunjuk alam muntung. Menunjuk alam muntung itu ya warnanya suah dia. Ya lah, hanya suah sembahyang jadinya. Nah, bang di betul, ini aja nya. Betul sekarang pulang udah hulu. Betis kiri sini tapi kiam. Tunjuk alam muntung. Artinya maunya kawatan itu berdiri betul. Itu maksudnya betulkan lu diri secara hakikat. Itu maksudnya. Karena niat tadi semata-mata iradatnya Allah Ta'ala juga. Nah, karena Allah kita beramal beribadah. Nah, dan Allah Ta'ala juga yang memperbuat kita mengawalkan berniat. Wah, siapa mengawalkan? Nah, kalau bergeritik hati, mungkin kadang ampun geritik juga mengadakan. Dan jadi itu. Nah, jadi sambungan daripada asal sebagian berdiri, rokok, sujud, ya ini. Nah, mau nggak tinggal ini? Mau tinggal. Nah, jadi dari Imam Nawawi tadi wajib mukalamah niat itu pada waktu takbiratul ihram. Jadi hakikat niat itu iradatnya Allah Ta'ala. Nah, iradat Allah Ta'ala artinya kehendak Allah Ta'ala. Hakikat niat itu semata-mata karena Allah Ta'ala juga mengawalkan semuaan. Yaitu kehendak Allah Ta'ala. Maka disebutlah niat yang dalam hati ini martabatnya disebut martabat alam luhut narannya. Nah, atau dinamakan dalam sirrul khafi. Sir yang tersembunyi karena dalam hati kita berniat. Namanya sirrul khafi namanya. Artinya sir yang tersembunyi karena niat yang ada hurufnya, ada suaranya. Kalau dalam mengetahuinya. Jadi pada hakikatnya Allah Ta'ala aja sudah mengetahuinya kita. Hanya pada hakikatnya zat pada sekalian yang maujud itu yang mengetahuinya hanya hakikat Allah Ta'ala juga ada dalam pandangannya. Lalu ujar Allah Ta'ala innahu ya'lamu yahra wa ma yakhfa, bahwasanya Allah Ta'ala juga mengetahui nang tersembunyi nang ada di dalam rahasia niat kita. Nah, kita itu dalilnya bila kita berniat kita gawe nang apa aja Tuhan nang tahu aja karena pengetahuannya lawan kita. Nah, ini nang awalkan jadi orang tahu. Nah, kita dasar pada tahu. Kemudian pula summa najal ila alimul asyra payusama azam. Nah, artinya turun kepada alam rahasia kita dalam hati niat tadi itu lalu itulah Tuhan mengetahui
Lalu setelah Tuhan mengetahui niat kita, maka disebutlah menjadi alam rahasia kita ngarannya. Nah, kita tahu karena dinamakan di situ ajam. Arti ajam itu dinamakan alam rahasia, dinamakan akan ajam. Artinya tiada berdosa. Ada berdosa, ada kan berniat yang baik. Makanya Allah Taala apa di dalam Quran di dalam itu liman azamil umuri, artinya demikian itulah sebaik-baik cinta. Jadi sebaik-baik apa cita-cita segala gawian itu didasari dengan niat. Jadi alhamdulillah itu maksudnya adalah dan niat itu pulang melengkapi andaknya yaitu di dalam hati bagi anggota tubuh. Nah, makanya niat tadi di hati andaknya melengkapi. Lalu jen Nabi nama amalu bil niat, segala pekerjaan itu tidak akan sah tanpa ada niatnya. Nah, baik niat secara hakikat maupun niat secara syariat. Nah, tetap niat, Pak. Nama amalu bil niat deh. Segala gawian itu ada sah jen Nabi. Niat itu apabila ada ibadah, bila atau bagi segala amal yang berlaku pada hukum syara. Nah, itu niat namanya. Bila ada hukum syara masalah agama yang kebaikan ada niat, itu termasuk hukum syara sudah. Nah, ada niat di situ. Nah, setiap manusia itu wajib berniat kayak kita nih mengetahui itu. Segala ibadah melainkan dengan niat dan digawi anggota tubuh. Menggawi ibadah salat ya. Maka jadikanlah niat kita itu bahasanya zikir jeli. Ya. Jadi zikir jeli niat tadi. Nang niat nang tersembunyi jadi zikir jeli, artinya jadi perbuatan nyata. Ibadah niat digawi lalu zikir jeli ya benernya. Nah, jadi kenyataan. Dan menjadi zikir hafi yaitu zikir yang tersembunyi itu dinamai dengan di alam niat tadi tak. Iklam anal muqarana niyati fil takbiratul ihram. Fahiya salasatun zuhidna. Al-awalu usbiyah. Wasani tamzuiyah wasalisun basita. Bahwasanya niat itu samudnya satu saja, tapi samuannya satu itu digawi oleh anggota tubuh. Nah, anggota tubuh memang gawi niat itu satu aja, tapi anggota tubuh memang gawinya. Nah, jaka bahasa itu bilang apa? Satu gerak tiga penyelesaian. Kasat ta'arab ta'ain samuan digerakkan oleh hati. Kita dah nyolat asal tak tangin dah digerakkan oleh hati. Nah jadi niat tadi yang satu itu terbagi beberapa bagian. Disebutkan ada urfiyah, ada tanzuyah, ada basyitah dan ada lagi yang lainnya. Nah ini wajib kita ketahuan nih. Nama ilmu hakikat ma'rifat dan syariatnya. Ini ada tahu nggak sih? Ini lawanannya itu kan. Pertama muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah itu adalah pakaian kita orang Islam, ahli Islam, atau iktikat disebut ahli sunnah wal jamaah. Nah, pada kita urfiyah namanya ialah urfiyah pakaian niat urfiyah apa itu urfiyah aja lain naran
Nah, jadi rupiah ini pakaian kita ahli Islam, yaitu ahli sunnah wal jamaah atau etikat ahli sunnah wal jamaah. Nah, paling sah sudah di dalam mazhab kita Syafi'i. Muqaranah rupiah itu artinya menghimpun tadi nang rukun 13. Nah, bila mengikut Imam Syafi'i gitu nih, himpunannya di rukun 13. Yalah. Rukun 13 ya memang beniat berdiri betul, udah berdiri betul pulang apa namanya tak berniat tadi berdiri, udah berdiri baca Fatihah, apa Allah berkabinet kebut, nah minta, coba kalau baca Allah berkabinet, Fatihah kalau ianya jalan, tinggal tak duduk sujud tidak segelaan dah. Rukun 13 tertib semuaan. Ya. Wajib diketahui. Nah, jadi semuaan 13 minta. Tetapi rukun 13 nang itu pada hakikatnya adalah kepada rahasia diri kita juga. Apa rahasia pada diri kita? Nah, ini pada akan tak. Nang otak sumsum, urat tulang, kulit bulu, darah daging, semuaan. Lihat pandangan pencium pangrasa 12 datang sirah Tuhan yaitu ayat 13 maka menjadilah rukun 13 di diri kita maka diwajibkan dijahirkanlah manggawi rukun 13 syariat pula. Nah, 13 secara hakikat 13 secara syariat. Nah, jadi keduanya kalau boleh dipisah antara roh lawan jasad ini. Bisa pada 13. Lalu yang 13 tadi dibagi pembagiannya disebut dengan rukun kalbi. Yalah, niat rukun kalbi. Rukun kauli. Nah, rukun kauli itu bacaan, baca Fatihah, ayat yang lain, baca salawat. Nah, rukun kauli itu. Kemudian rukun fi'linya perbuatan berdiri, rukuk sujud dan lain sebagainya. Lalu yang 3 itu dihimpunkan kepada kasar ta'alaq ta'ain pulang. Nah, dihimpunkan kepada kasar ta'alaq ta'ain. Makanya pada waktu kita mengata nih. Pada waktu kita mengata Allahu Akbar, yaitu ini majib Syafi'i Bang lah. Pada waktu kita mengata Allahu Akbar itu sebujurnya waktu mengangkat itu dalam hati ini kan kadang sudah ingat maksudnya ingat lah, yaitu ingat di dalam hatinya bahwasanya aku salat fardu ini. Nah, maksudnya kayak itu. Nah, cuma kayak itu maksud orang lain lah. Waktu mengangkat sahaja aku kesumbayangkan fardu ini jangan kayak itu zamannya. Ini ingat di dalam ingat itu jadi satu sudah di situ. Nah, kayak itu pahamnya. Syafi'i ini. Namun ikan Allah ikan umbayakan lah ikan sahaja aku kesumbayangkan fardu ini langsung kawal lah kebeta kembang. Nah, pahami bujung-bujung. Kalau menerangkan tuh bujung-bujung menerangkan. Nah, ini masalah upiah gitu. Nah, jadi ngatakan tuh nang dimaksud nang dikehendaki tadi, nang di sini tadi tuh. Manakala kita mengata Allahu Akbar, ingat di dalam hati, ingat jala. Di dalam saya tak ingat tadi ikam tuh, makanya belajar tadi pikir. Jadi dia guru karena sembahyang 3 rakaat, nah niatnya ke sembahyang belum lagi kan hafal ingat nih kam. Kadang lagi nih kam mau bayar sahaja sembahyang kalau gini bahwa aku mau bayarnya di satu kawan. Makanya waktu mangkat takbir itu jadi satu dan ingatan yang 3 rakaat tadi pahami buju-buju di situ. Nah, itu. Ini kan disuruh sahaja aku membayarkan banyak kawan. Nah, duit saya sibuk. Kada kala-kala. Nah, siapa aja membebulang kayak apa aja. Menyampaikan ini gen. Kada kawan sahaja aku jadi membayarkan. Pastinya waktu mengangkat tuh ingat gue. Nah, padahal kan kayak itu caranya.
Ini yang memadahakan. Bila mangkat takbir aja, ingat kayaknya diupayakan juga dalam sahajakunya karena keluar. Padahal sebelumnya itu kan sudah berniat dulu sudah. Niatnya tadi bang, sedikit ya tadi hijau kok pada dia. Niat tuh pada dahulu, kalau ada suara itu mah asli. Pun masih bersuara, bersuara pengalannya dalam hati mereka. Sahajaku kesembayangan kalau itu ada suara pengalannya lagi, masih ada huruf lagi. Kayak itulah pikir mereka, mang sahajako itu lah. Nah itu kalau pikir pendapat yang lain, ini pendapat yang lain bang dah, pendapat yang lain nih. Jadi dia pendapat yang lain. Waktu kita mengangkat takbiratul ihram, mengangkat takbir, diupayakan dalam hati kita mengucap sahajaku nggak boleh. Nah itu yang pendapat yang lain. Ada aku ada aja kok. Nah kita boleh juga pindah pendapat boleh. Nah, biar empat imam siapa aja kok empat di kudu anak empat imam Syafi'i kok dijauhin sama mengira dulu sudah. Kenapa? Empat keyakinan. Empat imam Syafi'i aja, kalau imam Syafi'i empat Rasulullah. Apa? Empat Al-Quran diketahui kan diam. Jadi dia juga dalam kotak ini aja duduknya. Mendakan Quran, empat Quran gitu. Nah jadi nggak tahu nggak? Nah dimaksud tadi, lihat tadi, waktu kalau mengangkat takbir Allahu Akbar di situ, nah waktu mengangkat sebelum mengangkat itu sudah niat itu sudah ada sebelumnya. Iyalah, makanya dia Nabi tadi nampak tak? Tidak sah salatnya tanpa hadir niatnya berdulu, berarti berdulu niat oleh. Sudah jelas di mana apa lagi? Sahajaku pulang. Berhimat sahajaku ya nak. Allah berapa kali jembet enggak? Ujungnya Allah lagi. Buat aja jembet kawan. Nah, pada gampang. Mun yang memahami jadi membayarkan itu. Jadi dihadirkan niat itu pada waktu menghadirkan niat aja, bukan mau umpatin dalam keadaan sahajaku kalau ini membayarkan karena dihadirkan gitu. Jadi dia orang keluar dihadirkan di sini. Hadir hati. Iyalah. Nah, jadi dihadirkan niat itu pada waktu mengatakan Allahu Akbar. Nah, apa yang dihadirkan pada waktu Allahu Akbar itu? Karena pada waktu itu panah diri kita. Nah, isi hakikat pada waktu takbiratul ihram. Nang waktu angkat itu hadir hati kita, menghadirkan di dalam hati kada ada diri kita, nang ada hakikat sama-mata iradatullah. Ina mengangkat takbir nang bakalan kalamullah semuaan. Makanya di dalam minggu tadi itu berdiri alif lam awal sujud lam akhir, nang ada tuh asmanya juga, nang memuji dirinya juga. Ya lalu bahasanya tuh ada yang mengatakan puji muhadas bagi kadim, bagi orang tahu puji kadim bagi kadim. Apalagi? Nah, kau ditah sembahyang. Nah, bedanya sembahyang sahaja kok. Nah, tapi bedanya salat hadir hatinya. Bedanya sembahyang ya lo mau membayarkan deh. Itu mau sembahyang sahaja kok jadi. Mau mulai takbir mau membayarkan tak sahaja kok tadi kan. Sembahyang kalau ini. Tapi kalau salat dihadirkan hatinya pada waktu mengangkat takbir itu dihadirkan aja. Niat itu hadir sudah. Nah, awal ya kan memberikan ngaji itu dia mau pikir. Dan itu kalau mengaji juga. Makanya tadi boleh kita tidak kan dapat apa? Nomor itu manggawi, nah sakitnya lebih dapat udah manggawi. Bawa kencangan buat bulu. Nah, itu dia. Jadi dihadirkan dah niat pada waktu mengatakan Allahu Akbar. Nah, pada waktu Allahu Akbar itu panah wujud kita. Panah wujud. Dan segala sifat panah, nama panah, af'al panah. Pada keakuan diri kan panah kan. Pada waktu Allahu Akbar nih, nah di sini nih. Pada waktu mengatakan Allahu Akbar maka tubandil tergantilah diri kita. Nah, ini itu tubandil. Terganti wujud, terganti sifat, terganti asma, terganti af'al. Siapa yang ada?
Artinya tergantinya kita kepada diri Muhammad, tergantinya kita kepada si Ahmad. Nah, jangan bukul tahun sembahyang sawan bahasa haji aku pulang di rumah. Jangan tenang, ini jangan tak akui tadi aku uang dihadirkan sebagai yang tak akui. Oh, wajib sapi itu sudah. Ya kalau mana itu? Nah, wajib sapi itu nampak. Wajib kalau mengatakan takbiratul ihram pada waktu takbiratul ihram tadi tak. Nah, mukalamah yang rupiah aja tak. Itu pemakaiannya, maksudnya mukalamah itu kan rupiah itu pemakaian dalam salat ini nagarnya niat rupiah, nah itu maksudnya niat rupiah jadi tak. Saja. Ya kalau itu bang dari Imam Syafi'i memedahkan awal kita ialah etikatnya dah Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i tadi dah. Nah, itu jadi menghimpun bukan 13. Kalau di habis semua nah timbul dihimpunkan kasat ta'ain. Jadi kada bakasat lagi, kada bata'arak lagi, kada bata'ain lagi. Semua dinyatakan oleh gawean af'al atau fi'il kepada diri aja lagi deh. Karena semua tadi apa? Pana wujud, pana sifat, pana asma, pana apa yang terlihat apa lagi? Nah, ampun puji aja lagi nang berdiri itu karena la haula wala. Nah, ini batuk berisi nih. Berisi kulit. Berisi. Nah, jadi mana kalau lidah mengata Allah? Baru dia ingat di dalam hati tadi teh. Ingat dalam hati. Ingat aja dah. Ingat di dalam hati. Menikah mengambil maaf Allah Akbar sambil kamu mengucapkan juga aku sembahyang pagi ini menjadi satu kan bombay lah kalau lah kawannya kalau. Nah kata mbah Allah Akbar berdiam satu mak hanya sahajaku sembahyang kan pagi ini padahal sudah berniat dah dalam hatinya baru kali niat kan itu nama halang-halangi niat tak. Jadi wajib kita mengetahui ini di dalam ilmu hakikat ma'rifat baik syariat tak. Nah, maka dihimpunkan kasat ta'ala tadi manakala lidah berkata-kata Allahu Akbar tadi ingat saja dalam hatinya. Akan maksudnya. Nah, waktu mengangkat Allahu Akbar itu ingat maksudnya pada 3 sudah. Jadi maksudnya yaitu mukalamah itu artinya kada terdahulu daripada alif Allah dan disudahi dengan la akbar. Nah, makanya waktu mengata Allahu Akbar ini sudah di sini kuku berdahulu. Jangan sampai Allahu Akbar. Dahulu barunya nah ini ada turun lagi ke sini. Jadi munnya kawal waktu mengata Allahu Akbar. Nah, jadi banyak pas ini dulu akan ke sini menganggap. Dong. Allahu Akbar. Apa dia boleh? Allah apa? Tadahulu nang apa? Anunya, tadahulu nang anunya apa? Barnya diamnya berdiri. Allahu Akbar. Baru gitu lah. Awal kan Allah. Ini dulu kan jadi barnya pas teman sholat. Makanya deh kada terdahulu daripada alif Allah dan disudahi dengan la akbar gurunya. Itu ngaji fikihnya. Mana oleh siapa? Kalau yang paman. Nah. Jadi kita ini belajar juga bicara hal ini tak wajib disampaikan dia dah.
Jadi kalau bicara kasat ta'in itu wajar juga diketahui bagi kita. Nah kita nggak beramal ibadah. Nggak beramal ibadah ini diperintahkan juga oleh Allah Taala dalam Quran bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada aku jadikan jin dan manusia kecuali mereka beribadah lawan aku. Nah caranya nah kita. Nah, jadi manakala lidah tadi berkata Allahu Akbar yaitu ingat di dalam hati kita akan sudah rahasia di dalam 3 rakaat kah, isya 4 kah, ya Allah subuh 2 kah. Nah, yaitu mukalamah itu tiada terdahulu daripada alif Allah. Nah, tiada terdahulu daripada alif Allah. Dan tiada disudahi dengan Akbar. Maka sempurnalah niat itu tadi. Nah, sempurna. Tuh mukalamah niat urpiyah ngarannya. Nah urpiyah tadi wajib ingat waktu maka takbir ingat bahwa sebenarnya 3 yang digawi. Ingat aja kalau ingat di dalam hatinya terus sembahyang waktu mengatakan 3 itu ingat di kan tak. Itu kan bahasa lisan dah usalli sahajaku inilah maka dia dalam hati kalau dibaca usalli. Kalau jadi imam wajar iyalah banyaring jadi imam. Kalau pindah makmum itu tulian. Kalau usali. Nah, itu. Amun aku jarang mah mbok usali ini. Kau salam aja kok. Jarang mbok usali. Nah, aja jadi makmum. Jadi makmum usali dia mayuwang malah. Mbok usali wajib nyaling imam. Nah di sini kadang-kadang nggak usah karena kadar lah, penting niat kalau sudah. Nah di sini yang pernah apanya kita Muhammadiyah tujuannya kan, sudah ada niat ada dahulu, niat apa ada dahulu pada dia suara, dan kita harus seperti itu niat. Karena kita tadi umpatan majat, umpatan usali, nah lalu usali itu sebenarnya kisah asal usul di sebelumnya. Nah itu tadi daripada mukalamah urpiyah. Nah urpiyah namanya cara niat di dalam urpiyahnya. Kemudian lagi ada pun di dalam niat tanzubiyah pulang. Ada satu aja deh, cuma pecahnya belahan. Adapun mukalamah tanzubiyah yaitu mukalamah tanzubiyah ini kada sah inya salat, kada sah inya sambahyang. Kada sah nah. Amun menggunakan mukalamah tanzuyahnya. Kenapa jadi kada sah? Karena inya mengatakan di situ ta'arad. Serta ta'in satu. Mengatakan ta'in satu dihadirkan di dalam hatinya. Dihadirkannya di dalam hatinya itu kada sah itu. Yaitu mengatakan lafaz Allahu Akbar, maka kemudian menyebut hatinya aku sembahyangkan fardu itu maka tidak sah sembahyang itu pada mazhab Imam Syafi'i karena menghalanginya. Dah udah paling itu deh. Niat tuh sekali aja, udah mau 2. Kamu tulak pada rumah sebelum makan deh, mesti nasinya. Kamu kalau dia sembahyang sudah kalau deh, ada niat sembahyang juga udah deh. Cukup. Salli Allah langsung aja lagi. Sudah jadi satu rumah ngapa lagi mulai kami niat tadi mbah maka takbir sahaja aku sembahyang itu malah niat tadi kada sah kada mukalamah apa tadi mak dia mukalamah tanzubiyah kada sah di situ menjadi Imam Syafi'i ayo masalah di situ. Nah lagi hak situ kasih hak sahaja aku tadi. Jadi mukalamah tanzubiyah jadi itu tuh itu mukalamah itu kada sah tuh sembahyangnya sembahyang apa karena ta'ain tadi apa tuh ta'ain menyatakan bangtilah menatapakan itu tapakan namanya menatapakan dalam artian tuh dikata atau diucap ulang satu dihadirkan di dalam hati dihadirkan diucap ulang dikata padahal tadi kan Nabi la yasihu salat illa bil qalbi. Kada sah salat tanpa hadir hatinya. Ya Allah, cukup sekali itu sudah. Nah, itu.
dihadirkan dalam hatinya waktu mengatakan Allah Akbar itu atau indahnya. Nah, ya, jangan apa ya itu pada mengatakan lapat Allahu Akbar maka tadi itu deh menyambut dalam hati pulang sembahyangkan para juhur misalnya atau isya dalam rakaat. Nah maka itu kada sah sembahyangnya itu pada mazhab Imam Syafi'i karena menghalangi niat beberapa niat. Nah, jadi tikas itu aja kita. Itu kan alat sudah. Kayak nanti saya kita sambung ulang kan gue yang untuk dia nyala sambung jadi kita. Nah, ini mudah-mudahan kita menyambung ulang sambungannya ada jadi kita sambung biar pilih dulunya tamu kan tidak tiang dia.